maaf juga kalau ngerepotin jadinya. Enggak kok. Ya. Jadi, Jangan ngerepotin. jadi hari ini insya Allah akan ada sesi tanya jawab untuk ke testimoni. Jadi tapi sebelum kita masuk ke pertanyaannya, kalau boleh tahu Bunda dengan Bunda siapa? Saya dengan Bunda Dia, Kemudian mamanya Sarah dan Hasan yang ada di level 1 dan 4 SBT Ibnu Sina. oh Masya Allah, ada 2 Bunda? Iya, ada 2. Tapi ada adiknya lagi atau 2 aja? 2 aja. Oh 2 aja, oke. Berarti Hasan dan Sarah Bunda? Iya, betul. Baik. Kita coba langsung masuk ke pertanyaannya Bunda. Iya. Ya, jadi ada beberapa faktor sebelum saya menentukan sekolah di mana nih anak-anak. Kebetulan saya pindahan saat itu dari kota Pekanbaru ke Jakarta. Otomatis saya harus mencari sekolah yang setidaknya itu nggak beda jauh sama anak-anak dulu sekolah. Ada ruh yang sama. Itu setelah saya melakukan survei itu jatuh di Ibnu Sina. Karena apa? Saat itu sekolahnya itu membangun karakter ya, membangun karakter terus. Yang kedua memang berlandaskan Islam ya, dia mendekatkan diri dengan Al-Quran. Terus yang ketiga, saya mencari sekolah yang memberikan rasa nyaman buat anak-anak. Jadi ketika saya coba mencari informasi sekolah apa yang tepat, apakah Ibnu Sina apa enggak, karena sebenarnya sudah mendapatkan inputan ya. Sebenarnya sebelum anak-anak bersekolah di sini, itu juga adiknya suami aku udah lama banget, itu juga alumni dari SD Ibnu Sina. Udah lama banget, itu sekarang orangnya udah kerja juga di Sulawesi. Saat itu kita memang menyaring ya beberapa sekolah, kita petakan seperti itu, terus kita survei satu-satu. Dan ketika memang sudah sampai di Ibnu Sina dengan tadi ya poin-poin yang saya utamain tadi ya, sekolahnya berlandaskan Islam, memang mendekatkan diri pada Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, terus habis itu metodenya juga sama yang digunakan dengan yang sudah dipelajari sama anak-anak, yaitu metode UMI. Terus yang dan itu kan nggak semua sekolah ya sama ya. Karena memang anak basicnya sudah pakai UMI, wah ini pas banget kalau tinggal dilanjutin gitu ya, nggak pakai metode yang baru lagi. Dan itu saya temukan di SDT Ibnu Sina. Terus yang kedua, membangun karakter itu penting banget. Terus setelah saya survei di sini, nyaman untuk anak-anak. Terus akhirnya ya udah saya pilih SDT Ibnu Sina. Iya, jadi memang anak-anak itu karakternya bertumbuh ya. Karakternya bertumbuh setelah sekolah di sini itu memang karakternya bertumbuh. Terus anak-anak memang sesuai dengan usianya ya. Mungkin walaupun mungkin memang nggak sepenuhnya ya, belum sesuai dengan harapan, karena kan harapan kita orang tua biasanya tinggi banget biasanya ya. Pokoknya gini. Cuman saya lihat lagi, oh ini usianya berapa. Terus habis itu hal ini sering saya diskusiin sama suami ya, sama wali kelas juga dia. Jadi kita sama-sama mantau karakter anak itu sudah sejauh apa. Di usia segitu tuh ketika dia seperti ini itu cukup bagus. Iya, itu udah sesuai apa belum? Itu yang harus kita tingkatkan. Jadi sampai sejauh ini karakternya sudah terbentuk. Walaupun mungkin belum sesuai optimal, tapi kita bersama-sama untuk penuhin itu. Dan saya harap juga nanti anak-anak akan selepas dari Ibnu Sina memang karakternya itu memang full gitu ya, sudah terbentuk, karena kan masih terus pendampingan ya sampai selesai seperti itu. Nah, untuk pembiasaan ibadah saya Masya Allah sekali. Pertama pada kakak yang di level 4 ya, dia sudah mulai mempunyai kesadaran untuk melakukan ibadah. Nah ini saya harap ini akan semakin jadi baik, karena memang sebenarnya itu diawali dari kebiasaan-kebiasaan kelas ya, yang ditanamkan oleh ustazahnya, oleh walasnya. Biasanya tuh di checkpoint gitu ya, udah sholat subuh belum, atau gimana itu anaknya cerita. Jadi itu mungkin dia jadi awalnya terpaksa ya melakukan betul, tapi habis itu lama-kelamaan dia udah, kakak belum sholat, kakak mau sholat dulu. Jadi itu udah terbentuk, dan saya alhamdulillah, walaupun mungkin masih sekedar menggugurkan kewajibannya dia biar dia sama dengan teman-temannya ya, nggak bolong gitu. Cuman saya harap itu terus akan tumbuh menjadi kesadaran buat Ananda Sarahnya sendiri, dan itu saya lihat udah progres karena awalnya dia sudah tahu sebenarnya ibadah-ibadah yang harus dilakukan, cuman belum mempunyai kesadaran. Nah, semakin kesini saya melihat pembiasaan-pembiasaannya sudah mulai tertanam dengan baik, itu terus saya harapkan berkembang terus.
berarti mungkin dari pembelajaran yang ada yang awalnya terpaksa atau disuruh-suruh dulu nih Iya, mungkin sama betul. sama wali kelas atau sama bunda sama ayah, tapi Betul. sekarang udah jadi kebiasaan ya. Betul, insya Allah. Semoga nanti, apalagi ini di bulan Ramadan. Iya betul ibadahnya harus lebih kenceng lagi. Betul, di bulan Ramadan itu ada semacam list G-form gitu kan ya. Iya. Betul. Nah itu dia benar-benar antusias tuh kalau sudah malam itu dia mau ngisi Diisi G-form. sendiri, Bunda? Iya, Oh. dia mau ngisi sendiri, mau ngisi Oh, G-form. Terus dia mencoba mengingat apa yang sudah dilakukannya seharian, Iya. karena memang itu rekapitulasi ya Iya, selama betul. seharian. Terus ketika ada juga itu apa yang pengen dilakukan ke depan, mungkin yang nggak terakhir di hari ini gitu ya. Jadi dia berusaha memikir besok kakak mau ngapain ya, yang kebaikannya apa ya, kayak gitu. Jadi itu memacu dia untuk melakukan kebaikan, meningkatkan ibadah. Jadi seperti itu sih. Oh iya, kalau dari cerita bunda berarti adanya happy ya, maksudnya melakukan itu semua ya? Iya, dan ketika ngisi G-form itu pertanyaan terakhir itu ada pertanyaan kondisimu hari ini seperti apa, ada gak emoticon sedih, happy, Oh, itu iya, mereka iya. gitu, dan itu mereka langsung isi. Saya lihat sih semoga banyak senangnya ya, Happy-nya ya? banyak happy-nya ya, insya Allah banyak happy-nya Iya. sih gitu. Betul. Untuk percaya diri itu juga memang pernah menjadi pembahasan saya bersama Walas. Jadi kan tiap kita terima raport ya, Oh iya. itu kan selalu ada Penilaiannya. betul, ada forum atau ada momen di mana kita berdiskusi ya dengan wali kelas ya. Di situ saya banyak banget sih, saya merasa sangat terbantu dengan momen itu, karena di situ di kontrol saya gitu. Di rumah saya sudah melakukan ini, di sekolah ustazah juga sudah berusaha melakukan ini. Terus waktu melihat ataupun dari di hasil diskusi perkembangan Anda Sarah itu, salah satu poin yang menjadi perhatian kami adalah fase percaya diri gitu. Dan itu saya perhatikan dari tiap level. Alhamdulillahnya ada perkembangan ya. Karena Ananda Sarah ini Ananda yang cukup manja sebenarnya. Oh. Iya, jadi kita sama-sama mengamati. Waktu itu saya Sarah duduk di level 3 ya, mulai karena di level 2 masih diadaptasi ya, karena baru pindahan. Level 3 mulai observasi, saya mulai observasi. Alhamdulillah di level 4 ini ada peningkatan gitu. Dari yang mungkin dia masih kurang percaya diri, terus semakin kesini semakin percaya diri. Nah itu mungkin banyak ya penyebabnya ya, bisa lingkungannya ya. Memang betul ustazah ini juga selalu membesarkan dia ya untuk udah tahu nih anak ini begini nih, jadi treatmentnya seperti ini gitu. Nah saya juga walaupun mungkin memang belum sepenuhnya menjadi benar-benar yang percaya diri, karena saya lihat juga masih ada gap yang bisa ditingkatkan. Cuman kan itu butuh proses ya, itu butuh waktu, kita nggak bisa sulap langsung jadi seperti itu butuh proses. Nah kembali lagi itu selalu kita diskusikan dengan Walas. Terus saya juga sempat, apakah saya butuh konsultasi ke tenaga ahli nih ustazah untuk mempercepat hal ini kayak gitu. Saat itu ustazah yang menjelaskan, enggak sih bunda, ini ya yang butuh waktu seperti itu. Oh ya sudah, jadi untuk percaya diri sudah bertambah, dan saya harap juga tadi selalu nanti bisa meningkat sampai di Sarah sekolah di Nusina. Dan saya pikir di sini juga anak-anaknya itu ada daya saing ya. Ketika daya saingnya itu ada di kelas, jadi ketika temannya itu terlihat percaya diri dan lain sebagainya itu bisa diduplikasi sebenarnya sama anak-anak. Ketika kita dialog di rumah gitu, anak-anak kan bercerita ini sebenarnya di rumah gini. Nah di situ kita masuk iya memang harusnya begini. Jadi sebenarnya memang butuh kerja sama ya mas, antara orang tua, sekolah dalam meningkatkan karakter anak ini seperti apa. Dan sejauh ini karakternya sudah berkembang, saya harap terus berkembang nanti sesuai dengan usianya. Nah untuk akademis itu, nah tadi karena ada daya saing dengan teman-temannya, itu dia jadi sekarang tuh udah punya rasa. Dan ayahnya ini juga mengeluhkan hal yang sama gitu. Ini anaknya ini ya sekarang jadi rajin ya. Jadi ini ketika dia belajar kan saya sama papanya tuh selalu bagi tugas. Walaupun papanya ada di luar kota, kita tetap bagi tugas untuk pembelajaran. Karena nggak mungkin saya handle semuanya ya. Saya dengan Sarah dan papanya itu dengan Hasan. Nah, karena Hasan masih terlalu kecil ya, mungkin belajarnya masih sambil main, masih sambil ini gitu. Nah untuk Ananda Sarah mulai memang saya agak serius gitu. Nah awalnya dia agak belajarnya kok gini ya, capek ya betul, tapi lama-lama dia sudah sadar
bahwa ini memang aku harus belajar, ini yang harus aku belajar. Terus ketika dengan belajar dengan saya malam itu belum selesai, dia lanjut itu ke subuhnya. Subuh dia bangun, dan dulu awal-awal itu dia merasa aduh kok belum selesai ya, subuh harus bangun lagi. Tapi sekarang ketika dia subuh udah bangun, dia cuci muka, sholat gitu, dia nggak banyak ngomelnya gitu. Dia udah paham, ini kebutuhan aku harus baca, yang kurang apa. Ketika memang itu banyak yang harus saya dampingi, saya masih dampingi. Tapi ketika memang saya rasa cukup itu dia bisa belajar sendiri, hanya butuh waktu, saya biarkan dia belajar sendiri. Jadi untuk akademis, alhamdulillahnya dia sudah punya kesadaran ya, karena itu menurut saya itu yang penting dulu. Saya nggak mau maksa anak terlalu tinggi untuk memperoleh akademisnya, tapi itu menjadi beban bagi dia. Yang pertama, saya harap untuk anak mempunyai kesadaran sendiri. Setelah itu baru saya support. Saya diskusi dengan walasnya, apa nih, kekurangannya di apa, perkalian yang keberapa. Nah itu baru saya support. Dan selama ini sih support dari sekolah ketika diajak diskusi ya, walas, diskusi tentang perkembangan anak, akademisnya seperti apa, kurang apa, itu sih semuanya komunikatif ya, sehingga saya juga butuh bisa menyimpulkan atau mengambil tindakan, kayaknya perkaliannya perlu diperkuat nih gitu, atau kayaknya nih dia tertarik nih di sains nih atau apa gitu, itu bisa cepat saya ambil tindakan. Jadi saya harap akademisnya terus berjalan dengan lancar, tetap kerjasama antara orang tua dengan sekolah agar anaknya juga nyaman dalam belajar, terus tidak menjadikan belajar itu sebagai hal yang berat atau beban bagi dia, tapi bisa enjoy. Karena pernah suatu hari Sarah itu bilang, "Mama, kakak tadi nilainya nggak dapat, ada yang nggak 100 ya, iya kurang bagus lah." Kok mama nggak marah sama kakak? Kenapa harus marah kalau memang itu nilai kamu segitu? Ketika kita memang tidak mendapatkan yang maksimal, yaitu adalah hasil dari belajar kita, berarti belajarnya Sarah kurang maksimal. Caranya adalah ya udah, ayo ditingkati. Jadi saya berusaha nggak mau membebani ya, tidak mau membebani atau membuat berat. Nah itu saya juga melihat sih guru-guru juga sejauh ini juga dalam memberikan akademisnya itu juga nggak banyak nuntut ya, memang sesuai lah dengan yang betul seperti itu. Tapi itu harapannya walaupun nggak dituntut seperti itu, maksudnya di force banget enggak, tapi ya anaknya tetap mempunyai kesadaran sih, itu penting sih. Di zaman era yang sekarang itu memang beda ya sama zaman saya dulu ya, waktu sekolah gitu. Sekarang itu sudah ada media namanya WhatsApp group, ya kan. Di situ kita di-invite orang tua di dalamnya, terus kita jadi bisa benar-benar memonitor perkembangan anak di situ. Sebenarnya kalau saya lihat ini ya pasti ada plus minusnya ya. Satu, orang tua memang dilibatkan secara aktif. Berbeda dengan waktu dulu saya sekolah gitu, nggak ada dulu perasaan orang tua saya WhatsApp group gitu kan. Kita benar-benar menerima informasi dari guru dan itu kita lakukan sendiri gitu. Nah kalau sekarang kan ada media partnernya ya, yaitu orang tua. Nah itu menjadi salah satu media yang sangat powerful sebenarnya. Cuman di sisi negatifnya, kadang itu anak jadi ketergantungan. Jadinya justru malah anaknya kadang yang nanya, "Mah, ada pengumuman apa di grup?" Nah itu kan harusnya kan Ananda sendiri dong yang sebenarnya harus tahu besok harus ngapain dan lain sebagainya. Jadi malah terbalik gitu, malah anaknya nanya gitu kan. Nah terus tapi ini kadang disiasati sama ustazahnya di kelas. Jadi ternyata mereka itu kadang di-challenge sama ustazahnya. Ada yang dikasih tahu di kelas saja, tapi di grup nggak dikasih tahu. Ya kadang ada yang seperti itu, men-challenge anak-anak sejauh ini tuh dia memperhatikan nggak ustazahnya ngomong di kelas. Iya. Nah setelah itu contoh pernah waktu itu acara hari Jumat bersih-bersih, Ananda disuruh membawa alat kebersihan seperti kemocok dan lain sebagainya, tapi disampaikannya lewat Ananda, nggak disampaikan di grup. Nah pas hari H ada anak yang memang ngomong,
Mama, aku diminta bawa ke Moceng besok. Oh ya udah disiapin. Ternyata nggak semuanya seperti itu. Nggak semuanya Ananda itu menerima informasi dari Ustazah. Dan alhasil ada komplain malah di grup. Loh, Ustazah kok nggak dikasih tahu kalau anak-anak disuruh bawa ke Moceng? Nah di situ Ustazahnya menjelaskan, iya Bunda, sebenarnya sudah dikasih tahu langsung ke Ananda. Mungkin Anandanya yang lupa mengkomunikasikan seperti itu, karena sebenarnya Ustazah itu men-challenge anak sejauh mana memperhatikan di kelas. Nah, jadi sebenarnya tadi ya malas ya mungkin dalam memanfaatkan media WhatsApp group seperti apa. Memang baik, tapi kadang kita juga nggak boleh ketergantungan. Nah, melalui WhatsApp group ini kita bisa berkomunikasi ya, intens, memantau semua perihal apapun itu di kelas. Selain itu juga komunikasi yang tadi sudah saya banyak cerita, mungkin kadang saat terima raport kita kan ada face to face ya untuk berdiskusi dari A sampai Z perkembangan Ananda semester itu seperti apa. Itu juga efektif berjalan. Jadi komunikasi yang komunikatif terus helpful, responnya cepat seperti itu. Jadi sayang sama anak-anak. Jadi anak-anak juga dekat sama mereka. Terus komunikasinya juga baik, ke orang tua juga. Ada ustazah yang tegas ya. Tapi tegasnya itu menurut saya sih masih dalam koridor yang memang membentuk karakter Ananda harus seperti ini. Kan juga kalau terlalu lembut juga kadang anaknya nggak bagus juga ya. Ya jadi alhamdulillah komunikasinya sampai ini berjalan dengan baik, semuanya baik, dan saya harap juga nanti sampai selesai semua bisa bertemu dengan guru-guru terbaik dari Ibnu Sina, tetap menjalin silaturahmi dengan guru-guru semua dan mendoakan semuanya dalam kondisi yang sehat selalu. Mencari sekolah itu memang sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan dari orang tuanya masing-masing ya. Betul. Nah, ketika kita sudah mempunyai poin-poin ya, mempunyai target sebenarnya nih anak mau kita bentuk seperti apa sih gitu. Jadi yang pertama mungkin kenali dulu sekolahnya ya, kalau memang tertarik dengan Ibnu Sina, datang ke sini, terus coba dilihat sekelilingnya seperti apa, dipastikan apakah memang nyaman untuk Ananda. Terus touring ya, bisa boleh karena memang setahu saya juga memang itu diizinkan untuk memastikan bahwa ini sekolah ini nyaman untuk anak-anak. Dan bertanya sebanyak-banyaknya ya, walaupun mungkin jadi agak bawel ya. Karena emang banyak orang tua yang kita tanya, terus dia menganggap dirinya bawel, padahal itu sebenarnya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya, karena memang kita butuh menggali banyak informasi untuk sekolah Ananda seperti apa. Karena saya yakin juga semua orang tua ini pasti pengen memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Nah, jadi datang ke sini, terus kita survei, kita cek bersama. Terus yang kedua itu, kalau saya tuh pastikan kurikulumnya sih, sistem pendidikannya seperti apa, metodenya seperti apa. Jangan sampai kita hanya sekedar formalitas aja ya. Oh ini seperti ini aja gitu. Tapi kita coba mengenal, ini tuh gimana sih? Metode ini tuh gimana sih? Pembelajarannya pakai yang ketiga datang secara langsung, terus habis itu kurikulumnya dipastikan. Itu juga sekolah ini membentuk karakter anak apa enggak. Kalau saya sih memang itu yang saya ingin cari ya, sekolah yang bisa membentuk karakter anak, terus sopan santun, terus, dan saya cukup amazed ya, ini cerita lagi biar memang banyak insight yang bisa didapat. Ketika saya mengantarkan Ananda untuk ekstrakurikuler, salah satu ekstrakurikuler gitu, kadang saya bertemu dengan Ananda lain beda level ya. Ada Ananda yang di level 6, ada Ananda yang di level 5. Mereka itu kalau ketemu dengan orang tua yang lain itu cium tangan. Salim. Iya, salim. Saya nggak tahu itu memang apakah diajarkan seperti itu atau memang, tapi itu saya lihat semuanya kayak gitu. Iya, semuanya kayak gitu. Iya, jadi ini memang sudah diajarkan ya, bukan hanya hormat sama orang tuanya sendiri, tapi juga sama orang tua lain yang dia temuin. Jadi
ketika salin, oh ya udah saya ikutan menyambutnya ya kan. Nah itu ada sebuah karakter juga sih menurut saya. Nah hal seperti itu yang sayang dilewatkan kalau menurut saya. Dan oh berarti kalau itu udah dimiliki beberapa anak, berarti memang mungkin di sekolahnya dia jadinya seperti itu, karakter yang ditanamkan seperti itu. Nah jadi itulah memang yang saya pengen cari juga. Jadi karakternya seperti apa, terus dekat dengan Al-Quran. Kita tahu sendiri bahwa menghafalkan Al-Quran itu nggak mudah ya. Nah, jadi kita harus cari sekolah yang memang support untuk hal itu. Jadi nanti nggak merasa berat, justru malah merasa bersaing satu dengan yang lain, dengan teman-temannya. Dan Ustazah di sini juga berusaha mengajak ya Ananda, ayo tambah terus bacaannya, ayo diselesaiinnya, ini jilid berapa, cepat diselesaiin biar nanti fokus ke hafalan bisa lebih baik. Dan itu juga sudah terjadi sih komunikasi-komunikasi seperti itu. Nah itu kan harapan saya memang mencari sekolah yang seperti itu ya. Nah bagi orang tua yang mungkin memang juga sama, pengen mencari sekolah yang berkarakter, terus dekat dengan Al-Quran, mungkin bisa Ibnu Sina salah satu jawabannya begitu. Kalau misalnya ada orang tua yang masih penasaran atau bingung ya coba cari tahu dulu ya. Betul, datang aja ke sini, pasti nanti akan disambut ya. Kasih pertanyaan sebanyak-banyak ya. Iya, sebanyak-banyaknya nggak apa-apa.